Selamat siang Bang Jul. Gimana statement Bang Jul selaku lawyer dari warga Jalan Tambora ini? Ya, untuk sementara dilakukannya pemagaran yang terkotak-kotak, yang nggak jelas. Setiap ditanya, pihak-pihak yang terkait dalam pemagaran saling buang-buangan. Tidak ada satupun sampai hari ini yang bisa menunjukkan surat kuasa resmi, surat tugas resmi, baik dari petugas, surat perintahnya, dasar dia kalau kapangan apa. Kan kita sama-sama tahu bahwa di atas lahan seluas 18 hektar kurang lebih ini, menurut aspek tata guna tanah yang pernah dikeluarkan oleh BPN, di atas hamparan ini banyak-banyak pihak-pihak yang mengklaim. Ada dari masyarakat, ada dari Adikarya, ada dari CIC, PT CIC, ada dari PT Megalimo Estate, dan semua itu masih ada perkara-perkara yang masih berjalan di pengadilan. Contoh perkara 351. Perkara 351 antara penggugatnya Adikarya, tergugatnya PT CIC. Tiba-tiba Megapolitan masuk sebagai intervensi. Dan itu masih dalam upaya hukum kasasi yang belum ada putusan ingkrah. Pemagaran dilakukan yang membuat kita tuh sekarang geram adalah PT Megapolitan tuh tidak pernah menanam tanaman yang ada di sini. Di sini tanaman yang ada adalah milik warga yang sudah menempati dari nenek moyangnya mungkin. Udah 80 tahun atau 70 tahun lah. Dari contoh tanah di atas tanah Mamat Sauda. Tanah Mamat Sauda itu ditempati anaknya Bang Sapri. Ditanamin alpukat, buah-buahan, itu dihancurkan, dirusak seolah-olah seperti eksekusi. Itu kan perbuatannya pidana. Tanah dikurung seperti kandang bebek, dikasih gang kecil. Harusnya PT Megapolitan itu menunjukkan, ini loh legalitas kami. Polisi-polisi atau aparat-aparat yang diturunkan untuk pengamanan juga tahu, oh legalitas ini Megapolitan sertifikat. Ini hak dia Pak. Ya tapi nunggu dong putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kalau mau dieksekusi silahkan. Tidak ada di negara ini yang bisa mengeksekusi barang orang. Kalau itu bukan miliknya, jangan dirusak, jangan diambil. Jangan dimusnahkan. Seperti memusnahkan itu nggak baik. Gitu kan. Kami keberatan. Makanya pada hari ini saya datang ke lapangan untuk meminta mengeluarkan seluruh beko yang ada sampai ada mereka menunjukkan surat. Tunjukkan kepada kami surat-surat apa yang mereka punya terhadap lahan di sini. Karena di sini bentuknya sporadik. Masing-masing pihak punya surat. Masing-masing masyarakat yang menempati ini punya alas hak. Tunjukkan pembandingnya apa yang mereka punya. Kalau mereka punya putusan pengadilan, suruh pengadilan yang mengeksekusi di sini. Kami siap 1 kali 24 jam kalau memang ada jurusita yang datang. Bukan aparat yang datang sebagai pengamanan. Enggak, kalau memang itu punya dia nggak perlu diaman-amankan kok. Yang jelas di sini ada orang yang punya tanaman itu, ada yang nanam, ada yang puluhan tahun. Contoh tadi saya lihat itu ada pohon besar gitu. Itu pohon usianya berapa? Kurang lebih itu 40 tahun itu usianya. Dirubuhin. Padahal itu sumber penghasilan mereka. Jadi kan kontroversi dengan kejadian kemarin. Hari apa itu datang segerombolan dari Polsek untuk menyuruh ketahanan pangan, mana tanah-tanah kosong tanemin. Tapi sekarang dia rusak, kan bertentangan. Harusnya aparat itu lebih tahu. Ini burang siapa tanaman ini. Jangan asal gusur. Kalau mau digusur boleh. Tapi ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ada hukum acara di sana. Enggak serta-merta. Ada putusan ingkrah. Ada teguran 1, ada teguran 2, ada penetapan cost tethering, ada pengukuran batas. Supaya objek tanah orang tidak keambil. Dilakukan oleh negara. Siapa negaranya? Ya BPN. Petugas ukur yang datang ke lokasi, ukur timur barat siapa yang punya. Oke, sekarang contoh, Megapolitan beli katanya dari Uricon. Oke, mana suratnya dari Uricon? Oke, Megapolitan beli dari masyarakat. Mana suratnya? Sudah benar belum batasnya? Utara, timur, barat. Ini tidak. Disapuratakan aja, gerus semua. Padahal di perkara dengan Bapak Yakub, Pak Yakub sebagai tergugat, itu PT Megalimo jelas dalam pertimbangannya. Tidak ada pembuktian yang sempurna. Ditolak gugatannya. Upaya hukum terakhir juga ditolak. Dari situ aja kita kan bisa ngambil gambaran bahwa Megapolitan tidak punya legalitas yang sempurna. Menunggu putusan 351. 351 itu bukan perkara tanah. Dimasukkan menjadi perkara tanah. Oke, kita dengerin, kita baca. Bisa eksekusi nggak dia sebagai penggugat intervensi? Di petitumnya tidak ada perintah eksekusi. Jadi pengacara-pengacara Mega kita harapkan hari ini datang. Ayo kita berdiskusi. Berdebat kita secara hukum. Jangan serahkan aparat, kerahkan Pam Swakarsanya,
timbulnya kan bisa keributan. Betul. Di sini nih orang cari makannya dari buah, ada belimbing, ada alpukat, ada bibit-bibit yang dirusak. Berpikir manusiaan atau tidak? Mentang-mentang uangnya banyak, bisa bayar orang. Nah itu yang kita keberatan Pak. Kami sebagai kuasa hukum, kami tadi sudah menunjukkan surat-surat kuasa kami sudah bawa satu tas itu bukti kepemilikan kami. Bukti kepemilikan kami cuma sederhana. Kami menempati tanah lebih dari 30 tahun. Kami punya SPPT sampai 2024. Kami punya sporadik. Fisik kami kuasain. Secara undang-undang kamilah yang pemilik tanah. Kalau mereka punya tanah, tunjukin sertifikatnya. Bukti ya, Pak. Bukti kepemilikannya. Kami udah siapkan bukti kepemilikan kami kok. Kami sering berkara di perkara yang lain juga ada. Kami udah lihat kok bukti Megapolitan. Tidak pernah menunjukkan bukti surat di pengadilan. Megapolitan hanya menunjukkan surat izin pembebasan tahun 86. Kalau zaman sekarang namanya izin lokasi. Kalau yang lebih modernnya lagi sekarang namanya KKPR. Nggak punya apa-apa. Ya, sampai hari ini saya tunggu sampai siang. Jadi untuk saat ini di stop dulu ya pekerjaannya, Pak. Ya, kalau tidak di stop berarti urusannya lain. Betul. Karena ini harkat martabat masyarakat di sini. Tanaman pisangnya, apanya kami stop. Dia udah masuk ke pekarangan kami. Dia udah merusak pekarangan kami gitu loh. Kami udah jawab kok. Seluruh somasi dia sudah kami jawab. Bukan kami nggak jawab. Kami jawab, kami bisa buktikan ada tanda terimanya. Oke, Bang Yud, terima kasih banyak atas statementnya. Siap.